Salam sahabat hidup sehat, seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Kanker Support Center. Kulit kita adalah jendela tubuh kita. Ya, luas permukaan kulit kita itu kira-kira 1,5 meter persegi, sehingga apa yang ada di dalam tubuh bisa tampil pada kulitnya. Ya, contohnya, jadi mungkin Bapak Ibu boleh lihat telapak tangan. Ada nggak yang telapak tangannya merah merona? Ada? Tidak ada. Itu bukan ya, itu tidak merah merona ya. Biasanya kalau yang merah sekali telapak tangannya itu sakit lever. Nah, nggak ada yang sakit lever ya, jadi ya happy kita semua ya, puji Tuhan ya. Jadi ada banyak kelainan-kelainan yang bisa tampil pada kulit ya. Ada spider veins, kalau ada spider veins itu di dada, itu juga biasanya pada orang sakit lever ya. Mata yang berkantong biasanya dan bengkak sembab, seringkali kita mengasosiasikannya dengan sakit ginjal. Bukan hanya karena kurang tidur ya. Ada bentuk yang tertentu yang biasanya juga yang namanya festooning, itu biasanya pada perokok. Ya, jadi kulit itu bisa menggambarkan apa saja yang ada pada bagian dalam tubuh kita. Kutil-kutil yang ada di daerah ketiak, di daerah lipetan-lipetan, itu juga berhubungan dengan suatu penyakit. Nah, biasanya penyakit apa? Ada yang tahu? Kalau ada kayak kutil-kutil yang kayak daging tumbuh gitu ya di daerah ketiak, di daerah lipatan, itu biasanya cenderung nanti mengarah ke penyakit metabolik seperti diabetes ya dan sebagainya, kolesterol tinggi. Nah, jadi hati-hati, biasanya kalau kita dokter kulit ketemu kelainan yang seperti itu, kita langsung kasih warning sama pasien. Bapak Ibu harus jaga kesehatan karena ini tanda bahwa Bapak Ibu sudah mulai ada gangguan metabolik. Ya, yang leher belakangnya hitam, sekarang kita sering lihat ya orang yang gemuk-gemuk leher belakangnya pada hitam-hitam. Tahu nggak kenapa tuh? Itu namanya penyakitnya namanya akanthosis nigricans. Itu salah satu ciri juga ke arah diabetes. Jadi sekarang anak muda tuh banyak tuh yang leher belakangnya pada hitam-hitam. Nah, itu hati-hati ya. Badannya sudah mulai ada sesuatu yang nggak normal. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit karena kulit kita adalah jendela tubuh kita. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa sih fungsinya kulit dan apa hubungannya dengan usus kita. Nah, kulit kita memiliki fungsi utama adalah homeostasis. Jadi dia sebagai barrier, sebagai pembatas antara dunia di dalam tubuh dengan dunia di luar tubuh. Dan harus dijaga keseimbangannya. Gak boleh sembarangan yang dari luar masuk ke dalam, begitu pula yang dari dalam gak boleh sembarangan bisa keluar dari dalam tubuh. Ya, nah di kulit kita ada sel-sel yang terus berganti. Ya, kulit kita tidak pernah berhenti membelah diri, dia terus berganti sel-selnya. Ya, jadi sel yang mati pasti akan digantikan oleh sel yang baru. Dan fungsi kekebalan tubuh juga salah satunya diperankan adalah di kulit kita. Nah, ada satu istilah yang namanya alostasis. Ya, kalau yang tadi ini homeostasis adalah keseimbangan antara dunia di dalam dan di luar tubuh. Yang namanya alostasis adalah proses untuk kembali ke homeostasis. Jadi kalau orang ada penyakit kulit, eksim, gatal-gatal, merah-merah, jerawat, ya, apapun gangguan kulit, kulit kering dan sebagainya, itu kan artinya ada gangguan. Nah, gangguan itu harus mampu diperbaiki oleh kulitnya sendiri. Itu yang namanya alostasis, untuk kembali kepada posisi homeostasis, keseimbangan ya. Nah, alostasis maupun homeostasis kedua-duanya sangat erat berhubungan dengan mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, jadi kita udah ketemu nih sekarang. Ada hubungan yang erat antara mikrobiota di dalam usus dengan penyakit-penyakit peradangan kulit. Saya hari ini hanya akan membahas 3 jenis penyakit: psoriasis, jerawat, dan eksim ya. Nah, ada satu persamaan antara fungsi di kulit dengan fungsi di usus. Tadi kita udah bicara mengenai homeostasis ya, keseimbangan antara dunia di luar tubuh dengan di dalam tubuh. Usus ada juga dunia di luar tubuh, dunianya itu sebenarnya di dalam rongga ususnya. Itu dunia di luarnya usus, dan ada dunia di dalamnya. Setelah dari usus itu masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam sel-sel tubuhnya, itu dunia di dalam tubuh. Jadi sama fungsinya menjadi barrier.
Ya, jadi ada penghalang antara rongga di dalamnya usus dengan masuknya ke dalam. Nah, dinding usus kita memiliki banyak sekali pembuluh darah. Sama seperti pada kulit kita. Kulit kita juga memiliki banyak sekali pembuluh darah. Juga banyak memiliki serabut saraf. Jadi dia berfungsi juga untuk neuroendokrin dan sistem imun. Kalau bicara sistem imun itu pasti berkaitan dengan sistem pembuluh darah. Dan secara unik kulit dengan usus ternyata saling berhubungan karena memiliki fungsi yang sama tadi, ya, menjadi barrier. Nah, tadi kita sebut-sebut mikrobiota. Apa sih itu mikrobiota? Mikrobiota itu adalah semua bakteri, jamur, archaea dan virus yang tinggal di permukaan sel-sel kita, juga berada kadang-kadang di dalam sel manusia. Adanya bisa di lokasi mana saja. Contohnya ini pada kulit. Kalau pada kulit yang ada di wajah dengan yang ada di daerah lipatan, jenis bakteri, jamur dan virusnya berbeda. Ya. Kenapa Tuhan kasih begitu banyak bakteri? Kita kalau udah bicara bakteri, pikiran kita selalu langsung penyakit ya, infeksi. Kita langsung mau bunuh itu semua bakteri. Ya, kita pikir semua harus steril. Gak bisa steril. Tubuh kita itu tidak steril. Seluruh permukaan tubuh kita itu ditutupi oleh bakteri. Ada di kulit, ada di usus, di seluruh saluran pencernaan mulai dari rongga mulut sampai ke lubang pembuangan, dan di semua mukosa. Mukosa itu artinya rongga hidung, rongga mulut, bagian mata, bagian dalam itu kan ditutupi oleh kulit yang lembut ya, kulit yang lembut, saluran buang air kecil, buang air besar, itu semua golongannya mukosa. Jadi pada dasarnya hampir seluruh tubuh kita ditutupi oleh bakteri dan jamur dan virus. Semuanya harus dalam keseimbangan. Itu kata kuncinya. Ya, harus seimbang. Jadi nggak bisa kita mau mensterilkan tubuh kita, mau mensterilkan kulit kita. Kita seringkali lupa ya pakai desinfektan ya. Lantai kita mau supaya lantai kita bersih, benar-benar anak-anak bisa main di lantai. Kita pakai bahan pembersih yang ada desinfektannya juga biar steril semuanya. Bahkan ada orang yang bawa tuh buat bersihin tangan setiap berapa menit, berapa jam sekali cuci-cuci bersihin. Kita nggak bisa hidup steril karena apa? Karena memang Tuhan ciptakan bakteri-bakteri ini harus ada di situ untuk satu tujuan tertentu. Nah, kita mau belajar sekarang buat apa dia ada di situ. Ya, nah di saluran cerna kita, saluran cerna itu mulai dari mulut kan, mulut masuk ke lambung, usus kecil, usus besar sampai ke saluran pembuangan. Coba lihat berapa banyak jumlah bakteri di sana. Di mulut kita ada 10 pangkat 12, jadi seluruh gigi, gusi, 12 artinya nolnya ada 12 ya, luar biasa banyak ya, banyak banget itu ya. Di lambung kita berkurang jumlahnya karena asam lambung kan sangat tinggi pH-nya ya, sangat rendah pH-nya. Jadi dia tidak bisa tumbuh bakteri dalam jumlah banyak. Hanya sedikit bakteri yang mampu tumbuh pada kondisi pH yang sampai pH 1 ya. Usus halus di ileum ini sudah ada 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9, mulai banyak lagi nih nolnya nih ya. Tapi begitu sampai di usus besar ini bahkan 70% dari bakterinya kita tidak bisa culture, tidak bisa dibiakkan sampai kita belum tahu namanya apa. Jadi kita memang saking begitu banyaknya kita nggak bisa mendeteksi lagi semuanya jenis bakterinya itu apa saja ya. Tapi bakteri-bakteri ini penting untuk kesehatan kita. Usus kita itu kira-kira 200 meter persegi luasnya, dan dia berkontak dengan sistem imun tubuh kita dan dunia luar yang tadi saya bilang di dalam rongganya. Jumlah bakteri yang ada di usus tadi 10 kali lipat lebih banyak daripada jumlah sel di dalam tubuh kita. Luar biasa, 10 kali lebih banyak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, jumlah sel kita kalah banyak daripada jumlah bakterinya. Dan gennya, gen dari mikroba tersebut 150 kali lebih banyak dibandingkan gen tubuh manusia. Kita tahu kan ada program yang untuk mendeteksi gen manusia. Mereka bikin human genome sequencing. Jadi dia cari tuh semua gen manusia, orang Eropa, orang Asia, orang Afrika, semua dia catat. Dari yang segitu rumitnya gen manusia, masih 150 kali lebih banyak gen dari bakteri. Makanya kita 70% bakteri di usus kita nggak tahu namanya apa. Ya, nah
Yang paling banyak ada di usus kita adalah golongan Bacteroidetes dan Firmicutes. Nanti kita akan ketemu lagi nama-nama ini baik atau jahat dia. Nah, saya menyebutnya sebagai baik dan jahat ya, supaya kita mudah mengingatnya. Karena bakteri itu harus dalam keseimbangan. Nah, untuk apa? Nomor satu adalah bakteri itu harus ada untuk metabolisme tubuh kita. Salah satu contoh adalah yang kita sering kenal adalah produksi vitamin B12. Di mana diproduksi vitamin B12? Jangan yang dari pabrik ya, kalau bikinan pabrik dalam tablet atau kaplet atau yang bentuk cair, ada macam-macam. Ya, dalam tubuh kita diproduksi oleh bakteri, terutama bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Makanya kalau bangun pagi-pagi jangan diludah dikeluarkan, harus ditelan. Jadi artinya kita harus bangun tidur, minum air putih 2 gelas. Dengan cara itu bakteri yang ada di dalam rongga mulut masuk ke dalam tubuh kita, kita mendapatkan vitamin B12. Simpel kan? Simpel kan? Tuhan kasih banyak tadi berapa tuh 10 pangkat 12 bakteri kan di dalam rongga mulut ya. Nah, jadi kita bukan mau bikin steril nih rongga mulut kita. Harus ada bakteri di situ, ya. Kalau bakteri di dalam usus jauh lebih banyak lagi dia produksi vitamin B12. Tapi sayangnya di dalam usus besar tidak bisa diserap lagi. Ya, jadi banyak yang tidak terserap kalau sudah lewat dari usus halus sampai di usus besar kan dia hanya menyerap air saja, ya. Jadi nggak terserap. Nah, satu lagi vitamin K. Kita seringkali lupa bahwa vitamin K ini sebenarnya salah satu vitamin yang sangat penting untuk segala metabolisme berbagai sel di dalam tubuh kita. Yang produksi ya si bakteri. Ya, lihat bagaimana pentingnya. Ini baru sebagian saja dari metabolisme yang diperankan oleh bakteri di tubuh kita, ya, mikrobiota. Nah, salah satu fungsi yang paling utama, ini paling utama adalah kekebalan tubuh. Loh kok bisa? Kita kadang-kadang mikirnya kan selalu bakteri kan jahat, bakteri kita harus bunuh, bakteri itu harus disingkirkan dari tubuh kita kalau enggak kita sakit. Padahal sebenarnya justru bakteri ini yang merangsang sistem kekebalan tubuh kita supaya bekerja dengan maksimal. Misalnya, proteksi terhadap bakteri jahat dengan cara berikatan dengan sel permukaan usus. Jadi dia cara kerjanya secara competitive binding. Ini kalau ini adalah sel-sel dinding usus kita. Kalau bakteri yang baik sudah menempati semua reseptor-reseptornya, bakteri jahat tidak bisa masuk lagi. Jadi caranya gitu. Jadi dia selalu competitive binding. Balapan. Siapa yang duluan berikatan sudah menduduki kursi, tidak bisa lagi diduduki oleh yang lain. Jadi Bapak Ibu yang sudah datang duluan kan udah duduk di kursi duluan nih ya. Yang datang belakangan, nah nggak kebagian kursi. Jadi bayangin seperti itu kira-kira ya, sesimpel itu. Bakteri baik sudah menduduki tempat duduk, bakteri jahat nggak bisa lagi duduk. Ya, nah cara seperti itulah dia merangsang kekebalan tubuh kita. Tadi kita udah belajar yang pertama, banyak pembuluh darah pada dinding usus. Jadi pembuluh darah itu yang akan berkontak dengan si bakteri yang akan membuat macam-macam bentuk kekebalan tubuh. Salah satunya adalah membentuk yang namanya antibodi. Ya, antibodi ini oleh mikrobiota ini merangsang sistem kekebalan tubuh, adaptive immune response, akan menghasilkan imunoglobulin A. Ini adalah salah satu antibodi yang ada di semua bagian mukosa. Mukosa itu di rongga mulut ada, hidung, mata, semua lubang-lubang yang berhubungan dengan dunia luar. Ya, di situ semua akan memproduksi yang namanya imunoglobulin A secretory. Ya. Masih ada tempat di depan, kalau mau maju ke depan masih bisa, silakan. Jadi imunoglobulin A ini dibentuk oleh siapa? Karena adanya mikroba gabung dengan sistem kekebalan tubuh, ya. Nah, sistem kekebalan tubuh juga akan membuat sebuah homeostasis. Jadi harus ada keseimbangan antara sel-sel limfosit. Sel kekebalan tubuh kita tahu ya namanya ya, leukosit ya, atau sel darah putih, mungkin bahasa Indonesia lebih ingat ya, sel darah putih. Nah, salah satu jenis sel darah putih adalah yang namanya limfosit. Nah, limfosit inilah yang paling utama berperan dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, limfosit itu ada dua macam, limfosit T dan limfosit B.
ya. Nah, yang paling banyak jumlahnya adalah limfosit T. Kalau limfosit B ini yang nanti bikin imunoglobulin, ya, itu antibodi. Nah, limfosit T ini ada banyak jenis juga. Limfosit T itu ada yang namanya T regulator dan ada T effector. Kalau kekebalan tubuh kita ini dibentuk akibat suatu mikrobiota tertentu, dia akan menghasilkan limfosit T-nya bisa beda-beda. Nah, ini kita belajar, ya. Nah, ini salah satu contoh. Lactobacillus adalah salah satu bakteri yang ada di dalam usus kita, ya. Lactobacillus ini bisa mensekresi yang namanya protein P40. Ini adalah satu zat yang mencegah kerusakan sel epitel. Jadi dia membuat lining protein. Jadi dia membatasi dinding permukaan dari sel-sel usus kita. Bakteri E. coli Nissel, kita selalu mikirnya E. coli itu jahat melulu. E. coli jahat, padahal ada E. coli yang baik, ya. Dia merangsang sel epitel untuk membentuk zat yang namanya beta defensin. Ya, beta defensin ini adalah antibiotika alami dari tubuh kita. Ini diproduksi oleh bakteri. Ya, jadi dia mematikan bakteri-bakteri dan jamur yang lainnya, ya. Dan ini sekarang lagi diteliti banyak, ini beta defensin, ya. Lalu ada lagi satu zat namanya short chain fatty acid atau SCFAs, ya. Ini adalah produk dari makanan yang berserat yang difermentasi oleh mikrobiota usus kita. Dia akan mencegah berbagai peradangan sendi dan bahkan alergi kulit. Nah, udah ketemu nih. Sendi itu kan jauh dari usus. Kulit itu jauh dari usus, tapi karena si bakteri ini memfermentasi makanan, dia akan bikin zat yang namanya SCFA. SCFA ini beredar ke seluruh tubuh, nyampe deh ke sendi, nyampe di mana-mana, dan dia mencegah peradangan. Jadi penyakit radang kulit, radang sendi bisa dicegah. Nah, tadi saya sudah sebutkan mengenai tergantung jenis bakteri apa yang ada di usus kita, dia akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita yang berbeda. Makanan yang tinggi lemak dan protein akan mengubah bakteri yang ada di dalam usus kita. Tadinya yang banyak Prevotella berubah menjadi Bacteroides. Kita ketemu nih, tadi kan di awal saya udah cerita bahwa bakteri yang paling banyak di usus adalah Bacteroides. Kenapa? Karena makanan kita pada umumnya sekarang makanannya banyakkan lemak dan protein. Jadi yang tumbuh adalah bakteri yang namanya Bacteroides. Lalu apa yang terjadi? Karena ada Bacteroides, imunoglobulin A-nya nggak dibentuk. Tadi kan kita udah belajar ya barusan bahwa salah satu cara kerja membuat kekebalan tubuh adalah dengan membentuk imunoglobulin A. Ya, itu suatu antibodi. Lalu sel limfosit T-nya harusnya kalau bakterinya bakteri baik, ini dinding ususnya bagus, dia akan membentuk lebih banyak T regulator yang warna hijau ini T regulator. Tapi kalau banyak single filamentous bacteria yang gambarnya seperti filamen-filamen ini yang panjang-panjang, ini bakteri yang jahat nih, ini golongan Bacteroides. Dia justru akan merangsang kekebalan tubuh kita membentuk yang namanya T helper 17. Sel T helper 17 ini yang warna ungu ini justru yang menyebabkan peradangan pada tubuh kita. Ya, kalau bakteri yang ini ada, dia akan mengubah sistem kekebalan tubuh banyak T helper 17. Akibatnya ada penyakit-penyakit radang. Penyakit radang yang paling sering kita ketemu sekarang penyakit autoimun. Jadi kalau kita bicara kanker, autoimun itu selalu akan ketemu T helper 17. Penyakit radang pada kulit, ya, eksim, penyakit psoriasis, itu semua yang berperan adalah T helper 17. Jadi mikrobiota yang ada di dalam usus kita bisa mengubah respons sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ada satu penyakit yang mungkin banyak yang sudah pernah dengar yang namanya leaky gut syndrome. Ada yang belum pernah dengar? Belum? 1, 2, 3, 4. Oke, ada beberapa memang yang belum dengar ya. Apa yang dimaksud dengan leaky gut? Artinya leak, bocor, gut artinya usus kita, dan sindrom artinya kumpulan gejala. Karena ini adalah awal mula terjadinya berbagai penyakit peradangan, ya, seperti tadi penyakit autoimun dan sebagainya. Bakteri-bakteri yang jahat tadi, ya, dia akan masuk di antara sel-sel dinding usus kita. Akibatnya bocor. Jadi sel itu bisa mampu masuk sampai bertemu dengan sistem
kekebalan tubuh yang adanya di dalam pembuluh darah di dinding-dinding usus. Kan tadi kita belajar ya, dinding usus itu banyak pembuluh darah. Kalau banyak pembuluh darah berarti sel-sel darahnya juga ada di situ. Lalu apa yang terjadi? Masuk ke dalam sirkulasi, membentuk suatu imun kompleks ya. Jadi dia berikatan lalu beredarlah dia ke seluruh tubuh. Sampainya di mana? Bisa kemana-mana, bisa sampai ke otak. Bahkan dia bisa tembus blood-brain barrier. Otak kita itu punya barrier, punya kayak tembok. Jadi nggak mudah ditembus oleh segala macam bahan atau zat. Ya, yang harusnya nggak bisa tembus, ini bisa tembus. Bakteri yang sudah membuat sistem kekebalan tubuh kita berubah tadi jadi T helper 17. Menyebabkan penyakit inflamasi, penyakit autoimun. Ya, ini semua gara-gara si leaky gut ini. Dan tentu saja karena dinding ususnya meradang, rusak dindingnya, terjadi gangguan penyerapan zat-zat makanan. Jadi kita kekurangan zat makanan tertentu. Jadi kita kekurangan vitamin, kekurangan nutrien. Karena apa? Karena dinding ususnya sebenarnya rusak. Dan ini adalah asal mula segala macam penyakit. Ya, bahkan ini kalau lihat ini ada bocor ya. Dia masuk sampai ke dalam pembuluh darah. Bahkan kanker pun berhubungan dengan ini, leaky gut, ya. Nah, mikrobiota usus ini dipengaruhi oleh apa? Ada macam-macam yang mempengaruhi. Misalnya yang pertama adalah motilitas saluran cerna atau GI tract transit time. Jadi kan usus itu selalu berkontraksi ya. Dia mendorong makanan dari atas turun terus makin ke bawah sampai di saluran pembuangan. Nah, motilitas ini sangat berpengaruh terhadap bakteri. Semakin lambat makanan itu turun sampai keluar di saluran pembuangan, bakteri yang numbuh adalah bakteri pembusukan. Busuk makanannya di dalam kelamaan soalnya nggak keluar-keluar. Semakin cepat transit time-nya, semakin cepat peristaltik motilitas ususnya, semakin bagus. Bakterinya yang bakteri jahat yang bikin pembusukan itu tidak akan tumbuh. Yang tumbuh adalah bakteri yang memfermentasi makanan. Ya, jadi kalau orang makannya daging, transit time-nya itu lama sekali. Rata-rata sekitar 30 bahkan bisa 48 jam. Jadi kalau makannya hari ini, pupnya baru 2 hari kemudian. Baru keluar tuh yang dimakan. Ngapain aja itu makanan di dalam usus? Ya busuk. Yang ada bakteri-bakteri yang jahat-jahat jadinya kan karena bakteri pembusukan. Beda dengan kalau kita makan makanan yang lebih banyak seratnya, sayuran, nasi, beras merah ya, yang banyak seratnya atau biji-bijian ya seperti lentils, semua yang golongan biji-bijian seperti itu ya, quinoa itu, dia kan banyak pulpnya. Nah itu yang akan membuat transit time-nya cepat. Jadi sebenarnya yang transit time yang sehat seharusnya 8 jam. Jadi kalau kita makan pagi atau siang, nanti malam-malam pasti udah pengen ke toilet. Nanti makanan yang siang atau sore ini akan keluar besok pagi. Jadi sebetulnya kita harusnya yang ideal kalau kita makan besar 2 kali sehari, kita juga pupnya, buang air besarnya 2 kali sehari. Yang sehat sebetulnya seperti itu. Ya, nah jadi artinya gimana nih kita supaya transit time-nya bagus? Ya makanannya harus yang benar. Ya supaya jenis bakterinya jenis bakteri yang sehat. Kalau orang udah susah buang air besar, itu udah ada something very wrong dengan si bakteri di dalam ususnya. Kan ada orang biasanya suka susah buang air besar ya, bisa 2 hari 3 hari sekali. Nah itu artinya apa? Artinya transit time-nya nggak bagus. Bakterinya yang numbuh pasti bakteri yang nggak sehat. Makanya jangan heran orang yang jerawatan biasanya pupnya suka lama ya, suka 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau orang udah 3 hari baru buang air besar, pasti pada keluar jerawat deh tuh, ya. Nah itu kan lihat dari situ aja kita udah bisa lihat bahwa ada hubungan antara GI tract transit time. Lalu apalagi yang mempengaruhi si mikrobiota ini? Alkohol, rokok, sudah pasti akan membuat bakteri yang tumbuh adalah bakteri yang jahat, yang gak sehat. Makanan obat-obatan seperti antasida. Antasida itu adalah obat untuk sakit lambung, sakit mah. Siapa yang suka minum obat sakit mah? Nah, Ibu, hati-hati Bu, bakterinya pada mati. Bakterinya pada mati. Siapa yang suka minum antibiotik? Sakit gigi melulu bolak-balik, minum antibiotik lagi. Ada yang sakit tenggorokan, bentar antibiotik. Sakit perut, antibiotik, segala macam sebentar-sebentar minum antibiotik. Akibatnya apa?
bakterinya mati semua. Yang baik ikut mati. Bukan hanya yang jahat yang mati, yang baik ikutan mati. Lalu NSAID ini non-steroid anti-inflammatory drugs namanya, singkatannya NSAID. Itu adalah semua obat yang mengurangi rasa sakit, menurunkan demam. Nah ini semua golongannya NSAID. Kalau orang sebentar sakit kepala, minum obat sakit kepala. Momen sakit, mules, minum lagi. Itu kan artinya dia continuous minum terus. Bakteri-bakterinya pun pada mati. Jadi kita memang dianjurkan jangan banyak minum obat. Kecuali kalau sudah demam tinggi di atas 38 ya mau gak mau mungkin kita harus minum obat penurun panas. Tapi kalau belum di atas 38 kompres aja. Ya kita gak butuh sebetulnya dengan dosis obat-obatan yang sebenarnya tidak perlu. Ya, kemudian ya tentu saja peredaran darah di mukosa usus akan mempengaruhi mikrobiotanya bisa tumbuh atau enggak. Ada fungsi ginjal misalnya yang terganggu, kadar ureum tinggi, tentu semua kalau udah ada ureum ya bakterinya juga jadinya bakteri yang jelek-jelek semua yang tumbuh, yang bakteri baik mati semua. Ya. Lalu kalau ada gangguan mikrobiota, biasanya yang pertama ada gangguan pencernaan. Contohnya adalah celiac disease. Ini celiac disease zaman dulu dianggapnya penyakit yang jarang banget. Padahal zaman sekarang kita baru mulai menyadari penyakit celiac disease itu banyak sekali sebenarnya. Tapi gradasinya memang dari yang ringan sampai yang berat. Ya, yang ringan itu mungkin nggak kerasa, cuman kerasanya kayak sering kembung, perutnya mules, ada rasa-rasa kayak mual, kayak sakit mah, ada yang kadang-kadang diare, kadang susah buang air. Itu sebenarnya penyakit celiac disease dan sudah dibuktikan dari penelitian bahwa celiac disease ini bisa menyebabkan penyakit diabetes tipe 1 dan Hashimoto thyroiditis. Ini penyakit autoimun tiroid, kelenjar gondok yang autoimun. Ya, jadi terlihat hubungannya hanya dari gangguan pencernaan bisa timbul penyakit autoimun. Nah ini penelitian pada tikus nih. Tikus selalu jadiin korban buat penelitian ya. Tapi kalau enggak ya kita nggak bisa teliti, nggak bisa pada manusia soalnya ya. Jadi tikusnya dibagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok itu diberikan makanan American Fat Diet ya. Kita tahu ya penyakit selalu berhubungan dengan American Diet, disebut American tapi sebenarnya bukan hanya di Amerika. Di semua kota besar seperti kita juga di Jakarta ya makanannya kurang lebih sama ya. Makanan protein tinggi dan lemak tinggi. Jadi diberikan kepada tikus-tikus itu. Apa yang terjadi? Tikusnya jadi gemuk dan bakterinya berubah menjadi bakteroides. Jadi kita yang gemuk-gemuk nih sebenarnya bisa nih bakteri udah bakteroides semua nih di perutnya nih. Ya, jadi makanan-makanan kita yang menyebabkan bakterinya berubah. Nah, si tikus-tikus yang udah gemuk-gemuk tadi dibandingkan dengan tikus yang masih kurus-kurus, lalu gimana caranya supaya si tikus gemuk ini bisa diturunkan berat badannya? Nah, ada yang namanya fecal transfer poop, atau ada yang menyebutnya sebagai repopulating. Jadi kasih bakteri yang ada di ususnya si tikus yang kurus disuntikkan ke dalam usus tikus yang gemuk-gemuk tadi, apa yang terjadi? Jadi kurus. Tikusnya jadi langsing. Itu. Nah, sekarang malah yang tadi fecal transfer itu dipakai oleh banyak orang untuk memperbaiki mikrobiota usus. Kalau orang yang udah susah nih diobatin apa segala macam kok nggak bisa, mungkin bakteri baiknya udah nggak punya bibitnya lagi gitu ya, nggak mau numbuh nih bakteri baiknya. Jadi dia mesti ditransfer dari orang yang sehat, yang kurus-kurus, yang langsing-langsing dan sehat. Nah itu diminta tuh pupnya, ya ditransfer. Dan ini nggak approved by FDA, memang tidak disetujui oleh Departemen Kesehatan atau Badan POM-nya di Amerika. Tapi banyak orang yang mencoba. Ya, jadi penyakit-penyakit autoimun atau penyakit-penyakit yang berat seperti MS ya, multiple sclerosis kan itu penyakit yang sangat berat. Penyakitnya sebetulnya autoimun, nggak ada obatnya. Jadi gimana dong ngobatinnya nih? Ya nggak ada option lain, mereka mencoba dengan fecal transfer. Ya, jadi diambil dari pup orang yang sehat. Nah, jadi kita ketemu nih ternyata ada pengobatan sistem seperti itu ya. Nah, kalau bakteri di ususnya jenisnya adalah Bacteroides dan Clostridium, antigen dari bakteri ini akan masuk lewat tadi leaky gut
zat yang bocor tadi di dalam usus masuk peredaran darah dan bahkan menembus blood-brain barrier, jadi tembus ke otak, akhirnya dia akan merusak sel-sel mielin di dalam otak. Dan itulah penyebab penyakit multiple sclerosis, Parkinson, dan bahkan sekarang Alzheimer juga dianggap sebagai penyakit akibat leaky gut. Jadi penyakit-penyakit yang ada di otak harusnya tidak terjadi, ya, kalau ususnya sehat. Jadi mikrobiota di usus ini sangat berperan terhadap segala macam penyakit. Bahkan kanker, kalau kita lihat bagaimana terjadinya, dia sama terjadinya sel T-selnya yang T helper 17, dia mengeluarkan interleukin 17, dia merangsang STAT3 ya, ini terlalu basic banget ilmunya. Ini yang menyebabkan sel-selnya berubah, jadilah kanker usus. Jadi sama juga, semua berasal dari T helper 17 yang justru harusnya tidak ada di situ. Nah, ini ada lagi penelitian ternyata tentang mikrobiota usus juga menyebabkan penyakit jantung dan penyakit metabolik. Kita belajar sedikit ke jantung sebelum kita ke kulit, ya. Jadi bakteri yang ada di usus itu ternyata penyebab penyakit jantung. Loh, kok bisa? Nah, ini buktinya. Awal mula terbentuknya plak, tahu ya, plak itu yang ada di dalam pembuluh darah yang menyumbat pembuluh darah, kan orang suka dibilang ada sumbatan 80%, ada sumbatan udah 90%, jadi harus operasi, harus pasang ring, ya. Kenapa itu plak terbentuk? Nah, ini awal mulanya terjadinya plak itu sebenarnya ada lecet. Dindingnya pembuluh darah itu ada rusak di sini. Lalu kalau rusak, datanglah kolesterol. Kita kan selalu tudingnya kolesterol, gara-gara kolesterolnya tinggi, kolesterol jahat ya, kolesterol LDL, dia jadinya penyakit jantung. Sebenarnya kolesterol itu baik, dia mau menutupi lubang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Sel darah putih yang namanya makrofag, dia makanin ini sih kolesterolnya. Lalu kalau dia ngumpul di sini, apa yang terjadi? Ya mampet. Dinding yang tadinya rongganya besar, rongganya jadi kecil, cuma tinggal segini. Makanya ada yang tersumbat 70%, 80% dan seterusnya. Ya, makin lama dia numpuk di sini, datanglah kalsium. Kalsium tahu ya, kapur ya, zat kapur, kalsium. Tentu dia akan membuat plak itu menjadi keras. Akibatnya nggak bisa luntur, nggak hilang-hilang, dia terus nempel di situ dan keras. Pembuluh darah jadi kaku. Kalau pembuluh darah kaku, rongganya sempit, tekanan darah naik, jadi hipertensi, ya, serangan jantung. Ini penyebabnya, stroke, semua penyebabnya dari terbentuknya plak ini. Makanya sebenarnya ada banyak peneliti yang mengumpulkan berbagai penelitian, jadi ini meta-analisis yang menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi kalsium suplemen justru lebih berisiko terkena serangan jantung. Jadi jangan konsumsi kalsium dalam bentuk suplemen. Kalsiumnya dari mana? Dari makanan kita, ya, dari biji-bijian, dari sayur dan buah-buahan yang kita makan. Kalsiumnya dari situ. Dinosaurus badannya bisa raksasa gede-gede zaman dulu itu makannya apa? Yang paling gede Brontosaurus tuh makannya daun-daun. Jadi dia dapetin kalsium untuk tulang yang kuat itu dari daun-daunan. Gajah badannya gede, makannya apa? Buah dan sayur, ya. Dia nggak ada makan hewan kan? Jadi dia nggak makan hewan, dia vegetarian tuh gajah. Badannya gede nggak? Gede. Tulangnya kuat nggak? Kuat, gede banget malahan tulangnya gajah, jauh berapa kali lipat dari tinggi badan manusia kan? Simple kan? Jadi nggak perlu kita konsumsi suplemen kalsium. Hati-hati dengan ini. Nah, kalau lihat ini awal mulanya penyakit jantung, darah tinggi dan sebagainya adalah lecet pembuluh darah. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin pembuluh darah itu lecet? Kenapa rusak dinding pembuluh darahnya? Nah, ini penyebabnya. Ada zat makanan kita yang namanya kolin dan karnitin. Oleh tubuh kita, bakteri di dalam tubuh kita diubah menjadi TMA, kemudian enzim hati mengubah menjadi TMAO. Apa ini? Trimetilamin oxide. Ini adalah zat yang sifatnya sangat toksik, sangat beracun bagi tubuh kita, termasuk merusak dinding pembuluh darah. Jadi lihat awal asal mulanya. Kalau nggak ada makanan ini, kalau nggak ada bakteri yang mengubah menjadi TMA, dia nggak akan sakit. TMAO ini ternyata orang yang memiliki TMAO yang tinggi memiliki risiko tinggi untuk terjadi serangan jantung. Nah,
Sumber makanan yang mengandung lecithin, kolin, dan karnitin adalah daging dan telur. Ya, makanan hewani. Ya, semua protein-protein hewani. Nah, inilah yang paling banyak mengandung kolin dan karnitin. Nah, oleh mikroba di dalam usus, si zat-zat protein tersebut akan diubah menjadi TMA. Oleh liver kita ada suatu enzim yang akan menambahkan oksidnya jadi TMAO. TMAO ini yang membuat si pembuluh darah mampet, terbentuk plak. Jadi lihat ya sumbernya, awal asal usulnya. Selalu di situ ada peran mikrobiota. Kita kan lagi belajar mengenai mikrobiota ya yang ada di dalam usus. Jadi makanan yang salah akan menumbuhkan bakteri yang salah. Ya, kalau makanannya jenisnya seperti ini, ya. Jadi mikrobiota ususlah yang menjadi penyebab penyakit aterosklerosis, ya. Nah, ini ada sebuah penelitian. Ini lucu nih, dia coba tes ya pada orang yang makan steak, dikasih satu steak gede ya, steaknya Amerika kan setengah piring tuh ya, setengah plate. Setelah makan itu dalam 1 jam kadar TMAO-nya langsung meningkat. Ya, baru dia perlahan-lahan turun setelah beberapa jam. Ya, lalu dia berikan antibiotik. Tadi kita udah belajar ya, antibiotik mematikan bakteri usus ya. Nah, tapi bakterinya semua mati, yang baik mati, yang jahat juga mati. Jadi kalau bakterinya pada mati, dia coba kasih lagi makan steak setelah kunjungan kedua. Ternyata makan steak tidak ada peningkatan TMAO. Jadi bakteri yang tadi yang jahat yang bikin TMAO mati. Tapi apa ya kita harus minum antibiotik seterusnya supaya nggak punya bakteri di dalam usus steril. Jadi boleh makan steak, kan nggak gitu ya. Jadi kita mau berapa lama minum antibiotik? Ya liver kita rusak, ginjal kita rusak tentunya. Ya, nah ini adalah makanan-makanan yang mengandung karnitin, ya. Tapi jangan lupa makanan-makanan vegetarian juga ada zat karnitinnya dan kolinnya. Ya, bukan karnitin, sorry, kolin ya. Ada di dalam soy protein powder dan di peanut butter, di almond, brokoli, Brussels sprouts, cauliflower, tapi jumlahnya coba lihat. Sedikit per 100 gramnya, hanya sedikit. Lalu apakah ini bisa menyebabkan tadi penyakit? Tidak. Kenapa? Karena bakteri yang tumbuh, bakteri yang berbeda. Itu kata kuncinya, ya. Bakterinya beda. Nah, zat kolin ini yang tadi ada di dalam almond, brokoli, cauliflower segala, ini memang kita butuhkan. Kenapa? Dibutuhkan untuk membran sel. Ya, karena dia berfungsi pada sel-sel serabut-serabut saraf terutama sebagai neurotransmitter. Tapi kalau berlebihan baru itu bikin penyakit jantung. Nah, ini ada sebuah penelitian. Orang yang makannya telur dan daging merah dan poultry ini ayam, golongan unggas-unggas, mereka memiliki risiko kanker prostat yang mematikan. 2,5 telur saja sudah bisa mematikan 81%. Jadi jangan makan telur. Kita pikir, ya saya nggak makan daging kok, nggak makan ayam, tapi masih makan telur. 2,5 butir telur saja dalam seminggu meningkatkan risiko kanker prostat. Nah, penelitian yang tadi dilanjutkan lagi oleh penelitinya. Kalau tadi dikasih makan steak, TMAO naik. Kalau dikasih antibiotik, TMAO tidak terbentuk. Nah, sekarang gimana kalau orang vegan dikasih steak? Vegan dia nggak pernah makan makanan hewani. Terus apa yang terjadi? Kalau yang omnivore ya iyalah langsung TMAO-nya meningkat. Tapi yang vegan biarpun dia dikasih steak, dia nggak meningkat TMAO. Kenapa? Tadi jawabannya, bakteri yang tumbuh di dalam ususnya sudah bakteri yang baik semua. Nggak ada bakteri jahat yang akan meningkatkan kadar TMAO. Bakteri yang ada di dalam usus orang vegan lebih banyak akan menghasilkan SCFA yang tadi. SCFA itu bekerja sebagai anti-inflamasi. Jadi beda ya. Nah, ini penelitiannya. 153 orang dibagi 3 kelompok ya. 51 orang yang vegan, 51 vegetarian, 51 yang omnivora yang makan semua. Ternyata pemakan segala kan omni. Ternyata yang vegan, bakteri yang ada di ususnya menghasilkan SCFA, short chain fatty acid, sedangkan yang makan hewani dia justru membentuk TMAO. Jadi tergantung jenis mikrobiota apa yang ada di dalam usus kita.
Nah, untuk menumbuhkan bakteri yang baik, makanan kita artinya harus sama dengan makanan vegan, yaitu yang banyak mengandung serat. Nah, jadi kata kuncinya kalau mau sehat ususnya makan serat. Nah, ini dibuktikan dari penelitian ya. Jadi ini ada sebuah meta analisis, jadi dia kumpulkan berbagai peneliti ya. Jadi ini Arumugam, Wu, Huse dan semua ini peneliti-penelitinya. Dia mencoba mendeteksi bakteri apa yang ada di usus berbagai manusia. Ternyata yang didapatkan adalah kelompoknya kurang lebih sama. Semua yang makannya vegan dia memiliki Prevotella, higher Prevotella dan fewer Bacteroides. Bacteroides kan tadi yang bakteri yang banyak ditemukan, tapi sebenarnya itu bakteri yang jahat. Yang baik adalah golongan Prevotella. Jadi untuk menumbuhkan ini adalah ya pola makannya ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan di kulit? Nah, kita tahu kulit kita selalu sel-selnya berganti dan karena kita memiliki stem cell di situ. Nah, coba diteliti pada tikus. Nah, tikus lagi deh korbannya. Jadi diberikan Lactobacillus reuteri namanya. Lactobacillus adalah salah satu bakteri yang selalu baik yang ada di usus kita. Kemudian diobservasi ternyata kulitnya menjadi lebih tebal, lebih kenyal dan rambut lebih lebat dan bercahaya. Simple ya ternyata ya. Kadar Lactobacillusnya harus banyak di dalam usus ya. Dia selalu temenan itu Prevotella dan Lactobacillus. Itu selalu harus ada di dalam usus kita. Terus diteliti lagi si tikus itu, dikasih Lactobacillus brevis. Ternyata peredaran darah meningkat di kulit dan mengurangi efek adrenalin atau efek stres. Kalau kulit kita pucat itu kan artinya kita stres karena pembuluh darahnya menyempit di kulit. Tapi kalau kita punya banyak pembuluh darah yang bagus, yang bekerja kasih suplai makanan, oksigen ke kulit kita warnanya agak pink. Orang yang sehat kan kulitnya agak pink, jangan pucat ya. Itu bisa dilakukan dengan bakteri yang baik. Nah, penyakit kulit sekarang. Ini adalah penyakit dermatitis atau nama orang awam biasa menyebut sebagai eksim. Ya, eksimnya namanya eksim atopik. Atopik itu bisa pada bayi, tapi juga bisa pada dewasa. Kalau bayi biasanya pipinya merah-merah begini. Kita pikir kalau bayi mulai ngucek-ngucek mata, ngucek-ngucek pipi, kita pikir dia ngantuk ya. Padahal itu sebenarnya bukan ngantuk, itu gatal banget itu pipinya. Jadi dia memang nggak bisa nggaruk begini, dia nggak bisa nggaruk punggung, nggak bisa nggaruk paha. Karena dia baru bisa garuknya pakai bagian punggung tangan ya. Makanya biasanya bayi tuh garuk-garuknya begini ya. Itu tanda bahwa kulitnya meradang sebenarnya. Kulitnya udah gatel karena banyak mediator inflamasi di situ. Ini kalau pada dewasa biasanya gitu, dilipetan-lipetan ya. Lipetan lengan, belakang lutut ya. Biasanya di situ yang paling sering gatel-gatel. Penyakit ini berkaitan dengan bakteri tadi yang di dalam usus. Nah, ini penelitiannya. Pada manusia nih diteliti, diberikan Lactobacillus brevis selama 12 minggu. Ini oleh Ogawa dan kawan-kawan ya, tahun 2016, ini masih baru penelitiannya. Ternyata transepidermal water loss-nya menurun dan hidrasi kulit meningkat. Peneliti lain juga menemukan bahwa Lactobacillus bisa melembabkan kulit. Kan tadi dia gatel-gatel, kulitnya kering tuh si anak itu ya. Menjadi moisturize kulitnya dan lebih fleksibel epidermisnya, kulitnya lebih kenyal. Ya, tadi kan pada tikus juga ya dibilang kulitnya lebih tebal, lebih kenyal. Transepidermal water loss menurun. Apa itu transepidermal water loss? Kita selalu ada penguapan di kulit kita. Jadi menguap terus airnya. Nah, supaya kulitnya tetap lembab, Tuhan kasih kepada kita natural moisturizing factor. Di kulit kita itu punya zat yang moisturizer alami. Nah, itu diproduksi oleh sel-sel kulit kita sendiri. Jadi nggak perlu kita harus pakai pelembab ekstra dari luar. Sebenarnya kulit kita bikin sendiri. Nah, si pelembab ini, si natural moisturizing factor ini yang mencegah penguapan yang berlebihan, transepidermal water loss. Tapi kalau kulitnya nggak sehat, bocor terus, keluar terus airnya, menguap terus, kulitnya jadi kering dan gatal seperti yang tadi ini. Ya, jadi awalnya dia memang karena ada peradangan dan kulit yang kering. Jadi perbaiki ususnya, dalam 12 minggu dia akan sembuh ya. Nah, ini juga dibuktikan oleh peneliti lain, Lactobacillus helveticus ternyata mengurangi keparahan eksim ya. Peradangan kemerahannya berkurang, degranulasi sel mas, ini sel mas yang bikin kita rasa gatel ya.
vasodilatasi ya, pembuluh darah yang melebar berlebihan berkurang, edemnya, bengkaknya berkurang, dan ini satu zat inflamasi namanya TNF alfa juga semuanya berkurang. Ini dari penelitian semua hasilnya. Hasil penelitiannya ternyata penyembuhan luka juga menjadi lebih cepat. Kan kalau digaruk-garuk ada luka lecet ya, sembuhnya lebih cepat. Orang punya luka di kaki karena kebentur apa juga selalu lebih cepat. Sel radang yang biasanya bikin lukanya sembuhnya lama, bikin infeksi, adalah sel radang neutrofil, justru hampir tidak ada kalau mikrobiotanya yang sehat. Bahkan kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet, kalau kita kejemur, nah sekarang kan malah istilahnya katanya eat your sunscreen. Pernah dengar istilah itu? Sunblock itu, sunscreen, tabir surya itu bukan yang ditempel, bukan yang dioles di kulit, tapi dimakan. Bukan yang ada di dalam botol yang dimakan, tapi makanannya. Makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat-sehat. Bakteri di ususnya bertumbuh, itu bekerja sebagai sunscreen alami ya. Ada satu topik lagi tersendiri mengenai sunscreen alami ya. Next time mungkin kita akan bicarakan itu. Dan menghilangkan si sel T helper 17 yang tadi tuh yang jahat itu, sel limfosit T yang jahat itu T helper 17, dan bisa diubah kembali menjadi T regulator. Jadi hilang peradangannya ya, hanya dengan mikrobiota, dibenerin mikrobanya saja sembuh. Nah ini ada banyak sekali peneliti-peneliti, saya cuma tampilkan di sini supaya bisa lihat betapa banyaknya yang sekarang sedang meneliti tentang mikroba di dalam usus kita, mikroba yang ada di kulit dan di mukosa. Ya, ini meneliti pada animal studies ya, ini semua para penelitinya. Jadi ini juga era baru sekitar 2005-2006 baru banyak yang meneliti ke situ, dan paling banyak dalam 5 tahun terakhir ya. Dan ini penelitian pada human studies ya. Ini banyak sekali yang meneliti mengenai bermacam-macam mikrobiota yang ada di dalam usus kita untuk menyembuhkan bermacam-macam penyakit, skin hydration, transepidermal water loss, wrinkle, kekerut-kerut di muka. Nah, kalau mau kulitnya kenyal, kerutannya hilang, berarti bakteri di ususnya harus yang sehat, ya. Nah, coba diberikan bakteri jahat, apa yang terjadi? Ya, ini penelitiannya pasti pada tikus ya, bukan manusia. Clostridium difficile, ini salah satu bakteri yang jahat ya. Nah, ini ternyata bakterinya membentuk 2 buah zat yang bisa berbahaya bagi kesehatan kita, namanya fenol dan pikresol. Zat ini tembus keluar dari usus. Kalau dia masuk ke dalam sirkulasi darah, dia bisa berakumulasi di kulit, numpuk di kulit. Apa yang terjadi? Kulitnya jadi kering dan gatal. Sesimpel itu. Jadi bakteri ini nggak boleh ada di dalam usus kita karena bikin kulit kita kering dan gatal. Jadi kalau sudah ada gangguan barrier, ada zat yang hilang, filagrin. Padahal filagrin ini yang membentuk natural moisturizing factor. Nah itu tadi yang mencegah transepidermal water loss, kulitnya jadi kering. Nah ini ada sebuah penelitian, association between use of acid suppressive medication and antibiotics during infancy. Jadi waktu bayi-bayi masih kecil terus sakit, harus dirawat di rumah sakit, dikasih antibiotik, dikasih obat pengurang asam lambung. Tadi kan salah satu ya, obat-obat pengurang asam lambung merusak apa? Bakteri di dalam ususnya si bayi. Apa yang terjadi? Kalau diberikan kurang dari usia 6 bulan, malah peneliti lain bilang sampai 1 tahun, bayi-bayi itu waktu dia bertumbuh menjadi besar, dia akan semua mengalami alergi. Alerginya itu mulai dari eksim, asma, bersin-bersin kalau debu, ya, sering banget sakit tenggorokan, sinusitis, bolak-balik. Kenapa? Bakteri di ususnya udah nggak bagus. Malah ada penelitian membandingkan antara bayi-bayi yang lahir dengan sesar, dengan operasi, dengan bayi yang lahir lewat jalan lahir ibunya, lewat vagina. Bayi yang sehat adalah bayi yang lahir lewat jalan lahir dari ibu. Karena apa? Waktu dia lahir, dia langsung ketemu dengan lactobacillus. Di dalam saluran vagina itu banyak sekali lactobacillus. Jadi waktu dia keluar dari dunia di dalam rongga ketuban itu, begitu dia keluar, yang pertama dia ketemu adalah lactobacillus. Sistem kekebalan tubuhnya langsung bagus. Kalau lewat perut, dia nggak ketemu lactobacillus, dia ketemu bakteri di kulit. Bakteri kulit itu biasanya Staphylococcus, Streptococcus, jenisnya bakteri yang justru nggak bagus. Akibatnya si anak itu tumbuh dengan tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik, kurang kekebalan tubuhnya.
ya. Jadi lihat, kalau dikasih pada bayi-bayi, makanya sekarang dokter anak ya, saya bersyukurlah teman sejawat saya dokter anak sudah menyadari bahwa begitu banyak anak alergi gara-gara dia ngasih antibiotik dokter anaknya. Jadi sekarang dokter anak banyak yang tidak kasih antibiotik. Mungkin sering dengar kalau ada anak kecil diare, dokternya pasti suruh kasih ini aja kan, kasih minuman aja, yang penting ada air yang masuk dengan elektrolitnya, lalu dia biasanya kasih lactobacillus. Ya kan, sekarang biasanya sering dikasih seperti itu. Nah itu memang benar, harusnya memang seperti itu. Kita harus hindari sebisa mungkin jangan diberikan antibiotik. Kecuali terpaksa banget, kalau udah pneumonia ya memang mau gak mau harus kasih antibiotik kan. Ya, tapi kalau life saving baru kita berikan antibiotik ya. Nah untuk eksim atopik tadi dibuat sebuah penelitian meta-analisis, jadi dia kumpulin berbagai peneliti-peneliti lain. Hasilnya probiotik ternyata memperbaiki eksim atopik pada semua usia kecuali bayi kurang dari 1 tahun. Yaitu tadi karena si bayinya belum sempurna sistem kekebalan tubuhnya. Penyakit kedua yang biasanya ada pada kulit yang berhubungan dengan usus adalah jerawat ya. Jerawat itu bisa timbul kalau orangnya nggak pup rajin tiap hari. Nah 2 hari, 3 hari sekali udah tahu deh bakterinya pasti bakteri yang nggak sehat. Kalau ada gangguan lambung, nah itu paling sering timbul jerawat. Nah ada penyakit yang namanya kondisi yang namanya SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Kenapa terjadi? Karena asam lambung yang meningkat, jadi dia ada gangguan asam lambung, bakteri dari bawah dari usus naik ke atas. Sekarang si small intestine, jadi usus halusnya jadi kebanyakan bakteri, overgrowth. Nah kalau sudah ada overgrowth, sel-sel radangnya sudah mulai keluar, terjadilah jerawat ya. Yang kedua yang paling penting buat orang yang punya jerawat adalah makanan high glycemic index. Apa itu? Semua yang mengandung gula. Nah gula, kita tuh seneng banget makan yang manis-manis. Setiap habis makan cari dessert, ya kan? Carinya selalu dessertnya pasti yang kue, cookies, apalagi tuh panada, apa segala ya. Doyan banget kita ya, selalu ada dessert habis makan. Nah itu sebetulnya semua adalah high glycemic index food ya. Glycemic index food yang tinggi akan meningkatkan IGF-1. IGF-1 itu insulin like growth factor 1. Ini adalah growth factor, suatu growth hormone. Jadi membuat bertumbuh. Nah yang bertumbuh itu apa? Kelenjar minyak. Kalau kelenjar minyaknya bertumbuh, akibatnya apa? Ya jerawatan. Simple kan? Tapi jangan lupa IGF-1 ini juga merangsang yang namanya rapamycin kompleks ya. Rapamycin kompleks ini adalah yang mengatur aging. Nah ini dia. Jadi kalau dia terganggu rapamycin kompleksnya ini, kita jadi cepat mengalami aging. Nah jadi hati-hati ya, yang makan manis-manis cepat tua, cepat keriput. Jadi kita justru jangan makan yang manis-manis ya, kue tart, cookies. Sekarang udah mesti mulai dicoret tuh ya, karena itu yang akan membuat kita lebih cepat tua. Jadi mikrobiota yang ada di usus ini berkomunikasi dengan rapamycin kompleksnya ya, sehingga bisa terjadi peradangan. Nah stres juga kan selalu dibilang bikin orang jerawatan. Ada hubungannya nggak sama bakterinya? Ada. Karena stres juga menyebabkan bakteri di usus kita membentuk suatu neurotransmitter tertentu. Akibatnya apa? Merangsang pelepasan neuropeptid ya, suatu peptida yang akan membuat permeabilitas meningkat. Sehingga si bakteri tadi bikin peradangan lagi. Kan permeabilitas meningkat, dia akan lebih gampang masuk si bakteri-bakteri ke sirkulasi. Jadi bisa peradangannya lokal di usus, tapi juga sistemik. Sistemik artinya seluruh tubuh, sampailah di kulit, jadilah jerawat. Lalu apalagi yang bisa disebabkan oleh si bakteri di usus? Karena ususnya terganggu, udah ada gangguan dari dinding usus, malabsorpsi, ada gangguan penyerapan nutrien, zat gizinya. Kalau udah kekurangan gizi tertentu, ya gampang bikin jerawatan dan bikin stres. Otak kita kan perlu banyak nutrien, ya. Contohnya zinc, ya, folic acid, kromium, selenium. Nah itu kan dapatnya dari makanan. Zinc adalah salah satu zat yang paling hilang kalau ada gangguan pada dinding usus. Padahal zinc adalah zat yang paling bagus untuk rambut, untuk kulit dan kuku. Kan sering kita kalau ada orang yang rambutnya rontok, biasa kita dokter kulit suka kasih zinc, kasih seng.
ya, seng. Padahal seng itu harusnya diserap oleh usus kita, ya. Karena sudah ada gangguan absorpsi, jadi kekurangan zat-zat tersebut, termasuk timbulnya jerawat. Jerawat juga biasanya kita suka kasih zinc, ya. Nah, pengobatan jerawat ini diteliti pada 300 pasien, diberikan lactobacillus lagi karena Prevotella belum ada dalam bentuk kemasan, ya. Prevotella belum ada, jadi memang harus makan sayur. Tapi lactobacillus sudah ada banyak culture-nya. Ternyata 80% perbaikan jerawat, terutama jerawat yang meradang. Saya pun sekarang sudah mulai nih, pasien kok diobatin gak sembuh-sembuh jerawatnya. Ini makannya pasti gak bener nih gitu kan. Udah kita nasihati makanannya harus diubah polanya makannya segala macam. Tapi tetap masih jerawatan. Biasanya akhirnya saya akan resepin juga nih lactobacillus. Ya, saya bukan jualan lactobacillus ya, jangan salah ya. Bukan ya. Tapi ini adalah kayak kalau orang luka, kita perlu segera pasang plester kan. Nah, ini plesternya. Jadi untuk emergency, untuk saat ini sedang sakit, kita harus kasih plesternya. Tapi supaya lukanya cepat sembuh ngapain? Ya makanan yang sehat. Kita harus prebiotiknya yang bagus untuk menumbuhkan probiotik. Yang namanya prebiotik adalah zat makanan yang akan dimakan oleh si bakteri. Bakteri itu namanya probiotik gitu ya. Jadi harus makanan yang diperbaiki. Ini hanya seperti plesternya doang, ya. Peneliti lain membandingkan pemberian antibiotik dengan lactobacillus, yang lain hanya antibiotik saja. Apa yang terjadi? Yang dikasih tambahan lactobacillus lebih banyak yang sembuh. Justru lebih baik, lebih cepat penyembuhannya, ya. Jadi lihat bagaimana lactobacillus bakteri ternyata berperan penting. Penyakit yang ketiga, yang terakhir adalah psoriasis. Psoriasis ini adalah penyakit peradangan pada kulit. Mungkin pernah lihat ada yang bercak tebal-tebal, merah, bersisik ya. Sisiknya biasanya tebal sekali ya. Mulai dari yang di kukunya juga kena, ada yang bintiknya kecil-kecil, kadang-kadang juga ada di lipatan-lipatan, tapi kadang-kadang juga bernanah-nanah. Ya, ini adalah segala macam tipe atau bentuk dari psoriasis. Kalau parah bisa seperti ini. Ya. Sisiknya banyak sekali, kulitnya merah semuanya. Nah, ternyata penyakit radang yang heboh seperti itu asal usulnya dari tadi gangguan bakteri di dalam usus. Ya, psoriasis seringkali juga mengalami peradangan di organ lain, persendian misalnya. Jadi orang psoriasis udah kulitnya kayak gitu, jarinya bisa pada bengkok-bengkok kayak orang artritis ya. Dan dia selalu disertai juga dengan 11% ditemukan inflammatory bowel disease, dan yang berperan ketemu lagi nih sel T helper 17 ya. Juga ada pada penyakit IBD dan rheumatoid arthritis. Nah, ternyata dibandingkan dengan orang normal, normal punya bakteri ini, orang psoriasis hampir nggak ada. Ya, nah sekarang diobati nih orang psoriasis, diberikan lactobacillus, dalam 2 minggu saja sudah terjadi perbaikan, dan dalam 4 minggu complete resolution. Dan yang diobati ini dalam penelitian ini adalah orang yang sudah nggak respons dikasih obat apa-apa. Kan obat psoriasis itu biasanya ada penyinaran, ada kita kasih MTX. MTX itu sebenarnya obat kemoterapi juga ya, obat kemo, salah satu obat kemo. Nggak sembuh-sembuh orang psoriasisnya, dikasih steroid nggak sembuh-sembuh. Begitu dikasih lactobacillus sembuh. Karena memang awal asal usulnya peradangan di kulitnya akibat ini, ya akibat bakterinya nggak benar. Bahkan skin aging, pada 110 wanita diberikan lactobacillus selama 12 minggu, kulitnya menjadi lebih elastis dan lebih lembab. Ya simple ya, kalau pengen cantik dan pengen sehat, tentunya kita harus memelihara bakteri yang ada di dalam usus kita. Bahkan dapat mereversal dari tanda-tanda skin aging. Jadi simpulannya adalah good health begins in your gut. Kesehatan kita dimulai dari kesehatan usus kita. Serat-serat yang ada di dalam sayur, buah, biji-bijian ini akan menumbuhkan bakteri yang baik, Prevotella dan Lactobacillus, ya. Dan sifat bakteri baik adalah anti radang, anti inflamasi. Nah, ini dari penelitiannya dibuktikan bakteri Prevotella yang di daerah merah ini hanya bisa bertumbuh kalau ada makanan fruktose, karbohidrat. Jadi kita harus makan karbohidrat. Nah, ini diteliti oleh peneliti pada segala macam makhluk, ini bukan hanya manusia, termasuk hewan yang sifatnya omnivore, karnivore, dan herbivore.
Nggak banyak beda antara kita dengan hewan-hewan yang makanannya sama dengan kita. Ini adalah semua bakteri-bakteri pada herbivora. Jadi semua yang herbivora harusnya di sini bakterinya. Yang karnivora di sini yang hanya makan daging saja, yang omnivora yang makan segala macam, lokasi bakterinya yang jenisnya ini. Jadi lihat bakterinya aja udah jenisnya berbeda. Nah, sekarang kita mau belajar makanan apa yang harus dimakan. Nah, ini dia. Apa yang harus dihindari? Semua karbohidrat sederhana. Semua yang sudah diproses, yang mengalami yang namanya rafinasi. Jadi semua tepung, roti, mie, gula, cookies, crackers, sereal itu kan sebetulnya juga udah dibuat, diproses, dibikinlah bentuknya bulat-bulat, gepeng-gepeng. Tapi itu sebenarnya dari tepung kan? Dari tepung. Jadi semua yang berupa tepung jangan dikonsumsi, ya. Kemudian daging, ya udah pasti orang bilang daging, enggak saya nggak makan daging ayam, saya nggak makan sapi, tapi makan ikan. Dagingnya ikan, ya sama daging ikan, ya. Jangan salah ya, semua otot dari hewan itu adalah daging, yang kita sebut sebagai daging, ya. Hewan apa saja, semua, ya, hewani, termasuk susu sapi dan produk susu, ini harus dipantang semua, dan semua rafinasi, ya, minyak yang mengalami rafinasi dan hydrogenated oil. Jadi sebenarnya semua oil harus kita hindari, ya. Dan GMO itu karena kita nggak tahu bagaimana nanti dia efeknya kepada tubuh kita, ya. Nah ini semua harus dihindari supaya bisa menumbuhkan bakteri yang baik. Apalagi yang harus kita makan jadinya? Makanlah sebanyak mungkin sayur dan buah-buahan. Takarannya sebenarnya kita harus 25 gram serat per hari. Di HP kita sekarang sudah pada canggih-canggih semuanya, ada yang Samsung lah, yang iPhone apa semua ada health kan. Ada Samsung Health, ada iPhone apa tuh namanya Health juga ya kalau nggak salah. Kita bisa ukur makanan kita atau mau download apps juga boleh. Ada macam-macam apps yang sekarang bagus bisa menghitung berapa serat yang kita makan per hari. Saya udah begitu banyak makan sayur, makan buah, pagi sarapan buah. Siang juga makannya selalu buah sama salad. Malam juga biasanya saya hanya makan salad aja. Tapi ternyata jumlah seratnya saya masih belum mencapai 25 gram per hari. Jadi memang harus ekstra lebih banyak lagi, ya. Ini harus mencapai 25 gram, ya. Kemudian banyak polifenol. Polifenol itu semua yang berwarna ungu. Berries, blueberry, raspberry, semua berries itu golongannya mengandung polifenol, termasuk yang ungu-ungu lainnya, terong, ya. Semua mengandung polifenol, ya. Lalu banyak kurkumin. Nah, ini dia produk Indonesia yang paling bagus. Kurkumin tahu ya, adanya di mana? Kunyit, ya. Kunyit itu sangat anti-inflamasi sifatnya, anti peradangan. Jadi makanlah selalu harus ada kunyitnya. Di India adalah negara yang paling sedikit Alzheimer. Tahu ya penyakit Alzheimer ya, penyakit pikun, tapi pikun sebelum waktunya ya. Itu paling sedikit mereka Alzheimer. Kenapa? Makanannya mereka paling banyak kurkumin, paling banyak kunyit. Bikin kari kan. Nah, karinya sehat, walaupun susunya dan produk lain-lainnya mereka nggak sehat ya, makanya banyak diabetes juga. Tapi kurkuminnya perlu ya. Jadi mau makannya kayak orang Jawa zaman dulu kan biasanya mereka bikin jamu kunyit asam. Ya, boleh. Mau kunyitnya ditaburkan di dalam salad, dicampur di jusnya, silahkan. Enak kok. Coba. Nah, ini yang harus dikonsumsi. Semua zat serat terlarut ya, ada di dalam polong-polongan, alpukat dan sebagainya. Serat yang tidak terlarut ya, seperti kulit buah-buahan. Jadi kalau makan apel jangan dibuang kulitnya. Ya, tapi memang harus dibersihkan benar ya. Superfood. Nah, ini superfood yang untuk makanannya si bakteri probiotik adalah lobak, bengkuang, wortel. Termasuk yang inulin rich seperti pisang, daun bawang, bawang putih, artichok, asparagus. Ini yang wajib dimakan. Makanya orang Jepang zaman dulu sehat-sehat. Kenapa? Makannya lobak. Kita di Indonesia punya bengkuang.
Kenapa tidak dibikin bengkuangnya, dibikin salad atau apa, campurkan dengan bengkuang. Ya, sehat kok bengkuang, ya. Lalu zat pati atau disebut dengan resistant starch. Resistant starch itu adalah zat pati yang tidak dibutuhkan oleh badan kita, tapi sangat disukai oleh si mikroba tadi, mikrobiotanya. Jadi dia hidupnya dari situ. Resistant starch seperti nasi beras merah, kentang, ubi. Nah ini biasanya juga yang membuat lancar pup, lancar buang air besar. Jadi harus makan nasi. Nggak bisa kita nggak makan golongan karbohidrat ini. Ya, makanan fermentasi seperti kefir atau sauerkraut. Sauerkraut tahu ya, makanan kol yang Jerman punya. Biasanya dia menggunakan lactobacillus juga untuk bikin dia rasanya agak asam. Jadi kayak asinan rasanya. Ya, sauerkraut ini sehat sekali. Ya, kunyit, organic food dan probiotik kalau hanya dibutuhkan untuk jangka pendek, silahkan konsumsi probiotik. Tapi ini hanya plester, ingat ya, itu hanya plester. Lalu semua golongan yang isotiosianat ini harus dimakan mentah seperti lobak dan kol ungu. Ya, dia mengandung isotiosianat. Bagian akhir. Kita harus makan sesuai dengan yang dianjurkan juga oleh pemerintah Indonesia melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, anjurannya itu 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran per hari. Udah nggak pernah ada 4 sehat 5 sempurna, itu kuno. Itu tahun waktu zaman Indonesia baru merdeka tuh namanya 4 sehat 5 sempurna. Sudah sejak tahun 60-an itu sudah diganti, itu makanan diet seimbang. Tapi sekarang mereka mengubahnya dengan germas ini, makan buah dan sayur 3 porsi dan 2 porsi sehari. Jadi total sehari 5 porsi. Ini anjuran yang sama dengan American Cancer Association, American Heart Association, dimanapun seluruh dunia anjurannya sama, 5 a day. Pagi ada buah, siang ada buah dan sayur, malam ada buah dan sayur. Udah 5 kali porsi buah dan sayuran. Ya, jadi isi piring sehat kita, nah ini dia, sayur dan buah separuh piring. Sekarang terserah piringnya mau piring besar, piring kecil. Kalau mau diet ya piringnya dikecilin. Tapi komposisinya harus sama, ya. Nah, jadi sayur dan buahnya separuh piring. Jadi bukan nasinya, nasinya di sini karbohidrat dan proteinnya 1/4, ya. Ini adalah dokter-dokter yang mempromosikan whole food plant based, ya, WFPB. Sekarang kita nggak bicara mengenai vegetarian, ya, itu istilah yang kurang tepat karena kalau bilang vegetarian, cara vegetariannya seperti apa? Ya, seringkali masih ada yang digoreng, masih ada makanan proses, dan itu yang tidak sehat. Harus whole food. Whole food artinya makanan yang utuh sebagaimana dia tumbuh di tanah. Ya, jadi kalau dia bentuknya pohon pisang, ya buahnya ya buah pisang, bukan pisang goreng. Beda ya. Kalau dia ubi, ya bentuknya ubi direbus, bukan udah jadi keripik. Kan beda ya. Nah, gitu ya. Dan plant based, ya, itu yang wajib, ya. Baik, Alkitab mengatakan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Kita hanya menjadi pemelihara tubuh ini. Yang memiliki tubuh ini adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab penuh untuk mengurus tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita mendengarkan peraturan-peraturan yang Allah berikan, melakukannya dengan setia, maka Tuhan berjanji kepada kita, Ia akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Ya, biarlah kita boleh menjadi lebih sehat. Lakukan itu semua waktu kita makan, waktu kita minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan apakah ada waktu untuk sedikit pertanyaan? Boleh? Baik, waktu kan kalau ada pertanyaan 5 menit saja, mungkin 2 pertanyaan ya. Untuk 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak di belakang. Ini kan tadi kan Tuhan bikin bahwa di dalam bakteri lain bakteri jahat. Nah, saya maksud kalau nanti di dunia baru masih ada lagi nggak bakteri jahat itu, bakteri diusul? Oke, betul Pak. Kalau makanannya sudah yang sehat, saya yakin tidak ada bakteri jahat.
Terbukti dari tadi yang sekelompok orang yang kan ada yang vegan, ada yang vegetarian, ada yang makannya banyakkan daging-daging. Waktu orang manusia saja masih di bumi ini diperiksa ususnya, mereka sudah paling banyak memiliki Prevotella dan Lactobacillus. Kalau kita berada di dunia baru, saya yakin bahwa bakteri jahat itu tidak akan ada lagi. Amin. Baik, pertanyaan kedua, atau sudah jelas semua? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan kita jadi semangat. Jangan kita siap. One single drop of rain, your salty tear became blue ocean. One tiny grain of sand, turning in your hand the world in motion. You're out beyond the furthest morning star, yet close enough to hold me in your arms. Adonai, I lift up my heart and I cry. My Adonai, you are maker of each moment, Father of my hope and freedom. Oh, my Adonai. One timid, faithful knock resounds upon the rock of ages. One trembling heart and soul becomes a servant bold and courageous. You call across the mountains and the seas. I answer from the deepest part of me. Adonai, I lift up my heart and I cry. My Adonai,
Audio ini dipersembahkan oleh CMC Jakarta dan hidupsehat.org, sebuah website yang didedikasikan untuk memberikan informasi mengenai pola hidup sehat. Jika Anda ingin mendengarkan lebih lanjut mengenai seminar kesehatan ini, Anda dapat datang ke Seminar Sehatku atau mendapatkan informasi lebih lanjut di hidupsehat.org.